bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tidak. 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 Satu, dua, tiga. Halo semuanya, saya Cesya Puspasari. Saya Kavi Ramdan. Dan saya Joshua Prianto. Jadi sekarang kita mau kemana? Di sini kita akan pergi ke Pasar Cengkareng untuk apa, Jos? Nah, jadi kita di sini mau mewawancarai pedagang tas. Yuk langsung aja lihat videonya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mewawancarai salah satu pedagang penjual tas di Pasar Cengkareng. Sebelum itu perkenalkan, saya Cesya Puspasari Saya Joshua Prianto. Saya Kavi Ramdan. dan dengan narasumber kami yaitu Bapak. Pak Ali. Sebelum itu Bapak latar belakang Bapak kenapa mau menjual tas gitu? Jadi begini, awalnya sih tadi saya nggak dagang tas. Awalnya dulu saya dagang imitasi ya, pertama kali dulu. Jadi begini, lama-kelamaan kan apa sih namanya, bosen lah gitu. Saya pindah ke tas. Terus lama lagi dagang sepatu. Pokoknya tas kaki campur aduk, maaf. Terus tas-tas perempuan campur lah gitu. Jadi Yang mau ditanyain. udah berapa lama kira-kira Bapak dagang tas? Oh, kalau saya dagang tas sih kurang lebih 15 tahun ada ya. Ya, 15 tahun. Semuanya sih kalau dihitung-hitung dagang udah 50-an tahun ya. Terus kira-kira sistem pembayaran kalau dari Bapak sendiri tuh kayak gimana, Pak? Untuk bayar tas. Kalau tas saya sih benernya kalau tas mau bayar kontan ya, nggak bisa utang-utang nggak bisa. Jadi kita ngambil emang ya bagaimana ya udah sistemnya begitu. Sekarang kan keadaannya bukan seperti dulu lagi. Kalau dulu bisa 1 bulan kasih cek apa-apa gitu ya. Kalau dulu, tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Utang-utang nggak bisa karena lagi keadaannya kurang baik gitu ya. Tapi di Bapak ada sistem kayak bisa pakai e-money gitu nggak Pak? Shopee Pay mungkin Dana. Paling KJP sama BCA, Bank DKI, ya KJP paling itu yang ngambil tuh, yang banyakan DKI. Jadi sistemnya begitu, bayar KJP, ya terus ya dia tinggal tergantung orangnya yang mau ngambil berapa duit gitu, atau 2 tas 3 tas gitu kan. Terus gini, Pak, kira-kira dari tas-tas yang ada di sini tuh kisaran harga berapa ya, Pak? Kalau buat ini buat penjual apa buat harga dari? Harga dari Bapaknya. Kalau dari saya ada yang 120, ada yang 115, ada yang 100. Nggak tentu ya.
setiap tas beda-beda harganya, nggak bisa sama, harganya beda-beda gitu. Kemarin udah kemari dia, Senin udah kemarin. Oh ya, untuk bahan yang bagus untuk bikin tas itu menurut Bapak apa? Kalau bahan mestinya nanya sama konveksi. Iya. Kalau saya mah kurang ngerti kalau bahan. Kalau saya paling taunya blue jean tas gitu. Kalau mengenai bahan-bahan yang baru sekarang yang impor saya nggak tahu dah. Berarti barang-barang yang tas-tas ini berarti Bapak cuma ngambil. Enggak, tadi yang tadi beli kontan nggak Oke, bisa beli kontan. ngambil ya. Terus biasanya tas yang paling laris itu tas yang model apa Pak? Kalau dari toko Bapak? Sebenarnya sih begini ya, sekarang kan tergantung model dan juga sekarang yang laku impor-impor seperti kayak gini lah, kayak gini-gini maaf ya. Iya. Seperti kayak gini-gini, nah ini seperti ini cibau-cibau kayak gini nih. Kayak gini-gini ya, tapi sekarang udah nggak musim sekolah ya, mungkin udah nggak beli tas lagi, stop paling 1, 2, 3 gitu ya, 1 lah namanya. Kalau musim tas bener bisa borong-borong 3, 2, 3, 4. Sekarang mah 1 gitu sih. Oke, kalau mau nanya lagi, kalau dari toko Bapak buat nentuin harga yang pas buat per tas itu gimana ya Pak? Buat nentuin di kualitas Buat juga. penjual apa buat pembeli? Buat pembeli. Buat pembeli. Mm-mm. Kalau pembeli sih ya kita lihat sikon dari orang pembelanjanya, tergantung lah gitu. Tergantung, misalnya dia kan beli, saya kasih harga sekian, taruhlah 200, ya ntar paling jadinya paling 150 gitu atau 160 gitu. Kalau buat yang penjual nentuin harganya itu gimana Pak? Buat penjual ya itu tadi saya barusan bilangin, jadi saya bilang misalnya kalau pas-pasnya 150. Kira-kira Bapak ada kayak pesan atau enggak, pesan buat kita-kita nih kalau semisal mau apa ya, mau ngebikin bisnis tentang tas atau tentang bisnis lain tuh menurut Bapak gimana pesan dari Bapak? Enggak, kalau bagi saya menurut bikinnya apa bikin tas, apa beli tasnya, apa Buat mulai bisnisnya. kalau bisnis sebenarnya bisnis ini ya ada yang nggak pakai modal, dasarnya nggak pakai modal pertama kali, seperti kayak dagang kaki lima atau kalau gini kan kontrak sewa dan punya sendiri gitu kan ya. Kalau kaki lima kan kita cuma bayar salarannya doang, jadi itu kelamaan mungkin meningkat, dia akan sewa tempat di toko seperti inilah, sewa-sewanya gitu. Tadi sih awal-awalnya kaki lima, jadi mungkinnya kalau mungkin ada modal tambahan dia punya, mungkin dia bisa ngontrak gitu. Kontrak ini kan agak lumayan. Saya mau nanya satu hal lagi nih Pak. Keuntungan dari Bapak dari ngejual kayak tas gini, tas sepatu gitu, biasanya keuntungannya dapat berapa Pak? Ya kalau keadaan lagi begini sih paling juga 25%. Nggak terlalu besar sekarang, nggak bisa kalau ngomong besar-besar kalau sekarang karena keadaannya lagi sepi. Iya, bukan di sini aja, kayaknya seluruh Indonesia ya kayaknya. Iya. Sebab kalau bisa nih yang saya usul ya, supaya ada nanti kalau ditanya sama atasannya apa gimana, apa gurunya gimana. Jadi saya minta nih, kalau bisa TikTok suruh tutup lah, karena itu kan punya Cina ya. Jadi kalau bisa, kalau ditutup nih, diomongin karena jadi sepinya emang TikTok. Dia kan barang jelek bisa bagus kalau di video. Nah itu dia yang bikin jatuhin pedagang-pedagang semuanya lah, seluruh Indonesia ini dia yang bikin jatuh. Sebenarnya dia itu perusahaan cuman di perumahan doang, istilahnya nyewa tempat enggak, dia rumah aja gitu kadang-kadang. Kalau TikTok bayangkan begitu, jadi kita matinya di online apa bukan apa ya, di harga murah nih. Sekarang dibilang begini, dia bilang bagus, contohnya bagus bener, pas ternyatanya pas datang beda barang jelek. Emang udah kebanyakan begitu. Emang ternyata begitu. Bukan orang, saya udah beli berapa biji ya sama dia. Seperti saya beli sendal, nggak taunya saya lihat, wah bagus ini, boleh juga nih.
30.000. Pernyataannya, waduh, barangnya jelek banget. Ternyata barangnya jelek. Kalau TikTok emang kayaknya separuh juga ngebohong ya. Emang ngebohong kayaknya sih. Kalau bisa sih diusulin emang. Ya kalau bisa nih, kalau memang kalau ngomong itu TikTok harus ditutup. Dulu kan Jokowi kemarin udah nutup karena dia butuh juga ya, butuh duit dia ini buat kampanye. Akhirnya sekarang dibuka lagi. Jadi kita agak sedikit mencong sedikit ngomongnya nih. Iya, nggak apa-apa. Ya karena emang keadaannya begini. Jadi kan agak sepi. Semua pengaruhnya emang TikTok udah nggak ada lagi. Kalau buat pedagang sih ya. Ya kan pengaruhnya berat ini. Bukan kita aja, dari Tanah Abang sampai Senen sampai mana sepi. Jadinya semua gimana ya, lama-lama bisa jatuh. Kayak gini lah, sepi, orang nggak terlalu banyak. Paling banyak-banyaknya keluar KJP. Paling 2-3 hari habis. Jadi apalagi mau tanya nih? Nah, dari Joshua mau ada lagi? Dari saya sih udah cukup aja. Mungkin tutup. Mungkin dari Kavi? Ya, saya juga dulu. Oke. Karena dari kita bertiga udah cukup nanya-nanyanya. Terus terima kasih juga Bapak udah mau jadi narasumber dari tugas kami. Ya kalau saya sih sebagai pedagang sih, karena saya ingat masih sekolah seperti ini. Iya. Jadi ya saya pasrah lebih kasihin aja lah, nggak apa-apa lah buat peningkatan anak-anak gitu. Saya juga ingat seperti ada juga lah begini dulu. Ya. Makasih banyak ya Pak udah ngeluangin Ya. waktunya. Ya nggak apa-apa sih emang itu. Kalau saya nih udah sebagai, saya anggap adik-adik ini saya anggap tuh buat suksesannya ke depan gitu loh, supaya lebih maju lagi. Saya mendoain supaya Amin. lebih maju lagi ke depan gitu ya. Amin. Itu aja. Jadi bukan saya ingat dari dulu saya sekolah begitu. Iya. Ya. Udah. Bagaimana, masih ada lagi? Udah mungkin sesi wawancara ini akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi wawancara dari kaum kami. Semoga apa yang informasi yang kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.